Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Hidayat Astari dengan NIM 1914-2011-0. Di sini saya akan menjawab kuis 1A yang memuat beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama adalah jelaskan mengenai manajemen Islam beserta prinsip-prinsipnya, dan yang kedua adalah jelaskan mengenai pengertian manajemen aset dan liability. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kebijakan Alma dapat tercermin dalam hal-hal apa saja. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan mengenai manajemen Islam beserta prinsip-prinsipnya. Nah, manajemen syariah adalah suatu pengelolaan yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Adapun prinsip-prinsipnya antara lain, yang pertama yaitu keadilan. Nah, keadilan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Keadilan ini terjadi berdasarkan keputusan akal yang dikonsultasikan dengan agama. Adil sering diartikan sebagai sikap moderat, objektif terhadap orang lain dan memberikan hukuman, sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Atau di sini keadilan yaitu sama rata gitu ya. Yang selanjutnya itu amanah. Nah, di sini amanah artinya kepercayaan. Maka seseorang yang diberi amanah adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu tugas tertentu gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah komunikatif. Nah, komunikatif di sini bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah jelaskan mengenai pengertian manajemen aset dan liability. Nah, aset dan liability manajemen atau yang biasa disingkat ALMA, adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu kebijakan Alma dapat tercermin dalam hal-hal apa saja, gitu kan. Nah, kebijakan Alma tercermin ke dalam beberapa hal. Nah, beberapa hal ini meliputi pertama ada interest rate risk policy. Alko harus menetapkan toleransi atas risiko yang ditimbulkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat margin bank yang dapat diterima oleh manajemen dan mencatatnya dalam policy statement. Nah, yang kedua ada investment policy. Nah, tujuannya sebagai pedoman bagaimana portofolio investasi harus dikendalikan agar diperoleh return yang maksimal yang dapat menjamin tersedianya sumber likuiditas yang cukup dan kualitas portofolio pembiayaan yang baik. Nah, yang berikutnya ada capital policy. Nah, kebijakan permodalan ini mencakup penegasan bahwa ALCO bertanggung jawab dalam mengendalikan besaran modal agar tetap dapat dijaga jangan sampai merosot. Nah, sehingga berada di bawah dari persyaratan minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Dan kemudian berikutnya, dan ini juga terakhir, liquidity, ada liquidity policy. Di samping bertanggung jawab atas pengendalian risiko margin dan posisi modal, ALCO juga bertanggung jawab dalam mengendalikan posisi likuiditas bank. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait menjawab kuis 1A ini. Semoga jawaban saya bisa memuaskan dan bisa dan dapat dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.